Ketika membicarakan dinosaurus paling ikonik sepanjang masa, nama Tyrannosaurus Rex hampir selalu berada di urutan teratas. Predator yang hidup sekitar 68-66 juta tahun lalu pada akhir periode Kapur ini dikenal sebagai salah satu karnivora darat terbesar yang pernah ada. Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 12 hingga 13 meter, dengan berat diperkirakan lebih dari 8 ton. Pertanyaannya kemudian muncul, mengapa T-Rex bisa bertumbuh menjadi raksasa? Apa faktor biologis, ekologis, dan evolusioner yang memungkinkan hewan ini mencapai ukuran luar biasa tersebut? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat kombinasi berbagai faktor, mulai dari sistem pertumbuhan tubuhnya, kondisi lingkungan pada masa itu, ketersediaan mangsa hingga posisi T-Rex dalam rantai makanan. Tidak ada satu jawaban tunggal, melainkan perpaduan banyak aspek yang saling mendukung. Salah satu kunci utama adalah pola pertumbuhan yang sangat cepat. Penelitian terhadap struktur tulang T-Rex menunjukkan adanya garis pertumbuhan yang mirip dengan cincin pohon. Dari analisis ini, ilmuwan menemukan bahwa T-Rex mengalami lonjakan pertumbuhan yang luar biasa pada masa remaja. Dalam periode sekitar 10 hingga 15 tahun pertama kehidupannya, berat tubuhnya bisa bertambah ratusan kilogram per tahun. Artinya, T-Rex bukan hanya besar karena hidup lama, tetapi karena memiliki laju pertumbuhan yang agresif. Ia seperti mesin biologis yang dirancang untuk tumbuh cepat sebelum mencapai usia dewasa. Irisan tipis tulang paha T-Rex menunjukkan adanya garis pertumbuhan tahunan, mirip cincin pada batang pohon. Analisis terhadap spesimen seperti Su memperlihatkan bahwa T-Rex berusia sekitar 14 hingga 18 tahun mengalami fase pertumbuhan ekstrem. Pada periode tersebut, massa tubuh dapat bertambah rata-rata hingga 2,5 kg per hari atau sekitar 900 kg per tahun. Lonjakan ini menjelaskan perbedaan mencolok antara T-Rex remaja seberat kurang dari 2 ton dan individu dewasa yang melampaui 8 ton. Pertumbuhan tidak berlangsung konstan sejak kecil, tetapi terkonsentrasi pada fase remaja akhir. Strategi semacam itu membuat T-Rex muda relatif ramping dan gesit. Sementara, saat dewasa berubah menjadi predator raksasa dalam waktu sekitar 1 dekade. Perbandingan dengan teropoda lain menunjukkan hal berbeda. Beberapa predator yang hidup satu zaman tumbuh lebih normal, tetapi tidak mengalami lonjakan sebesar itu, sehingga ukuran tubuh mereka lebih kecil. Pertumbuhan cepat ini berkaitan dengan metabolisme. Dahulu, dinosaurus sering dianggap sebagai hewan berdarah dingin seperti reptil modern. Namun, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa banyak dinosaurus, termasuk T-Rex, mungkin memiliki metabolisme yang lebih aktif, mendekati hewan berdarah panas, atau setidaknya berada di antara keduanya. Metabolisme yang lebih tinggi memungkinkan pertumbuhan jaringan tubuh berlangsung lebih cepat, sehingga ukuran raksasa dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. Selain faktor biologis internal T-Rex, lingkungan pada zaman Kapur akhir juga memainkan peran penting. Pada masa itu, wilayah yang kini menjadi Amerika Utara memiliki iklim yang relatif hangat dan stabil. Suhu global yang lebih tinggi dan kadar karbon dioksida yang besar mendukung pertumbuhan vegetasi melimpah. Vegetasi ini menjadi sumber makanan bagi dinosaurus herbivora berukuran besar seperti Triceratops dan Edmontosaurus. Dengan populasi mangsa yang besar dan berukuran masif, predator puncak seperti T-Rex memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih besar pula. Dalam ekologi modern, terdapat konsep bahwa ukuran predator seringkali berkorelasi dengan ukuran mangsanya. Jika mangsa berukuran besar dan melimpah, predator juga bisa berevolusi menjadi lebih besar untuk mengatasi dan menaklukkan mangsa tersebut. T-Rex hidup berdampingan dengan berbagai dinosaurus herbivora raksasa. Untuk berburu hewan seberat beberapa ton, tubuh yang besar dan jahang yang sangat kuat menjadi keuntungan besar. Jahang T-Rex diperkirakan memiliki kekuatan gigitan paling kuat di antara hewan darat yang pernah hidup. Ukuran tubuh raksasa memberikan stabilitas dan tenaga yang diperlukan untuk menjatuhkan mangsa besar. Faktor evolusi juga tidak kalah penting. T-Rex merupakan bagian dari kelompok Theropoda, dinosaurus berkaki dua yang sebagian besar merupakan karnivora. Nenek moyangnya jauh lebih kecil. Selama miliaran tahun, garis keturunan Tyrannosaur mengalami peningkatan ukuran secara bertahap. Proses ini dikenal sebagai tren evolusioner menuju gigantisme. Seleksi alam mungkin lebih menguntungkan individu yang lebih besar karena mereka lebih dominan, lebih mampu bertahan dalam pertarungan, dan memiliki peluang reproduksi lebih tinggi. Dalam konteks predator puncak, ukuran besar dapat menjadi simbol kekuatan sekaligus alat bertahan hidup. Menariknya, ukuran besar juga memiliki keuntungan dalam hal regulasi suhu tubuh. Hewan bertubuh besar memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih kecil dibanding hewan kecil. Artinya, mereka kehilangan panas lebih lambat. Dalam iklim yang hangat, ini bisa membantu menjaga stabilitas suhu internal. Jika T-Rex memang memiliki metabolisme yang relatif aktif, ukuran besar akan membantu mempertahankan energi dan suhu tubuh secara efisien. Selain itu, persaingan antar predator juga dapat mendorong evolusi ukuran. Pada masa T-Rex hidup, tidak banyak predator lain yang sebanding dengan ukuran dan kekuatan di wilayah yang sama. Dengan menjadi yang terbesar dan terkuat, T-Rex secara efektif mendominasi niche predator puncak.
Dominasi ini mengurangi persaingan langsung dan memastikan akses ke sumber makanan utama. Faktor reproduksi juga mungkin berperan. Dalam dunia hewan, individu yang lebih besar seringkali memiliki peluang lebih baik dalam menarik pasangan atau mempertahankan wilayah. Jika ukuran besar memberikan keuntungan dalam persaingan antar individu, maka gen yang mendukung pertumbuhan besar akan lebih sering diwariskan ke generasi berikutnya. Sistem kerangka T-Rex pun dirancang untuk menopang ukuran raksasa. Tulangnya tebal dan kuat, dengan struktur internal yang efisien untuk menahan tekanan besar. Postur tubuhnya yang tegak dengan ekor panjang berfungsi sebagai penyeimbang, memungkinkan ia bergerak relatif stabil meski berbobot sangat besar. Kombinasi struktur tulang yang kokoh dan otot yang kuat memungkinkan tubuh raksasa itu tetap fungsional. Ketersediaan oksigen pada masa Mesozoikum juga sering disebut sebagai salah satu faktor pendukung gigantisme pada hewan purba. Meskipun kadar oksigen pada akhir kapur tidak setinggi periode sebelumnya, kondisi atmosfer yang stabil tetap mendukung kehidupan hewan besar. Sistem pernapasan dinosaurus Theropoda diduga efisien mirip dengan burung modern yang memungkinkan pertukaran oksigen lebih optimal. Menariknya, ukuran besar bukan hanya soal menyerang, tetapi juga bertahan. Sebagai hewan muda, T-Rex mungkin lebih rentan terhadap predator lain atau bahkan sesamanya. Namun setelah mencapai ukuran dewasa, hampir tidak ada ancaman alami yang mampu mengalahkannya. Ukuran besar memberikan keamanan tambahan, membuatnya hampir tak tersentuh dalam ekosistemnya. Pertumbuhan besar juga mungkin berkaitan dengan strategi hidup cepat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa T-Rex tumbuh cepat, mencapai kematangan relatif dini, lalu mungkin memiliki masa hidup yang tidak terlalu lama banding ukuran tubuhnya. Strategi semacam ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa ukuran besar tetap menguntungkan. Jika kita melihat lebih luas, T-Rex bukan hanya dinosaurus besar. Ada juga sauropoda yang jauh lebih panjang dan berat. Namun yang membuat T-Rex istimewa adalah statusnya sebagai predator puncak yang mencapai ukuran ekstrim tanpa kehilangan kelincahan sebagai teropoda berkaki dua. Pada akhirnya, pertanyaan mengapa T-Rex bisa bertumbuh menjadi raksasa tidak memiliki satu jawaban singkat. Ia adalah hasil kombinasi pertumbuhan biologis yang cepat, metabolisme yang efisien, ketersediaan mangsa besar, tekanan seleksi alam, dominasi ekologi dan kondisi lingkungan yang mendukung. Semua faktor ini saling terkait dalam jaringan evolusi yang kompleks. Gigantisme T-Rex adalah bukti bahwa evolusi bekerja melalui akumulasi keuntungan kecil yang berlangsung selama miliaran tahun. Setiap adaptasi yang memberikan sedikit keunggulan akan dipertahankan dan diperkuat. Dalam kasus T-Rex, hasil akhirnya adalah predator darat raksasa yang hingga kini masih memikat imajinasi manusia. Ukuran tubuhnya yang luar biasa bukan sekedar kebetulan, melainkan puncak dari perjalanan evolusi panjang yang dipengaruhi oleh biologi, lingkungan, dan dinamika ekosistem. T-Rex tumbuh menjadi raksasa karena dunia pada masanya memungkinkan, bahkan mendorong lahirnya raksasa. Tubuh seberat 8 hingga 10 ton membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar. Estimasi kebutuhan harian bervariasi, tetapi beberapa perhitungan menunjukkan konsumsi T-Rex bisa mencapai puluhan ribu kilokalori per hari, tergantung tingkat aktivitas. Mangsa utama berupa herbivora besar seperti Triceratops dan Edmontosaurus yang mempunyai daging, lemak, dan sumsum tulang yang kaya energi. Kemampuan menghancurkan tulang memberi keuntungan tambahan, karena nutrisi tidak hanya berasal dari otot, tetapi juga dari bagian keras yang kaya mineral. Sumsum tulang mengandung lemak padat energi, sehingga membantu memenuhi kebutuhan metabolik tinggi selama fase pertumbuhan. Strategi ini menjelaskan bagaimana T-Rex muda bisa berubah jadi raksasa dengan berat ratusan kilogram per tahun. Lingkungan pada akhir periode kapur di Amerika Utara relatif mendukung pertumbuhan predator besar, karena keberadaan herbivora berukuran kecil begitu banyak. Ketika T-Rex mencapai ukuran dewasa, hampir tidak ada pesaing yang dengan berat tubuh yang setara, sehingga akses ke mangsa besar relatif stabil. Mengapa T-Rex bisa bertumbuh jadi raksasa berkaitan erat dengan kondisi lingkungan zaman purba yang memungkinkan predator mencapai ukuran ekstrim. Ukuran tubuh dalam evolusi bukan kebetulan, melainkan hasil penyesuaian terhadap kebutuhan bertahan hidup. Menurutmu, apakah faktor lingkungan sekarang masih memungkinkan hewan darat berkembang hingga berukuran sebesar T-Rex pada masa mendatang?